Oke, sudah kita rekam ya. Ini merupakan soal FR PPPK manajerial terbaru part yang ke-7. Silakan Bapak Ibu ya dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Oke, waktu kita sudah habis ya. Tim Anda adalah tim yang dapat diandalkan perusahaan ya. Beberapa proyek penting diberikan kepada tim Anda. Hari ini tim Anda mendapatkan proyek yang sangat sulit untuk diselesaikan sebab beberapa tim lain telah mencobanya namun selalu gagal ya. Ini permasalahannya Bapak Ibu ya. Proyek kita itu sangat sulit diselesaikan dan sudah ada kenyataannya selalu gagal gitu ya. Anda merasa khawatir dengan kegagalan mereka yang akan menimpa tim Anda juga. Bagaimana tindakan kita Bapak Ibu? Rata-rata Bapak Ibunya menjawab C ya. Meminta atasan untuk memberikan proyek lain berarti kita ini menolak atasan ya Bapak Ibu ya. Terkait manajerial, apapun itu yang diberikan tugas oleh atasan harus kita terima Bapak Ibu ya. Maka yang A ini tidak tepat ya. Meminta atasan menambah anggota tim agar lebih kompeten ya. Kalau yang C menerima proyek tersebut dan menggunakan cara inovatif untuk menyelesaikannya ya. Mana lebih tepat Bapak Ibu? Tentu yang lebih tepat yang C ya. Karena yang C ini ada juga langsung tindakan nyatanya yang positif, langsung dia terima dan langsung juga ada usahanya ya menggunakan cara inovatif untuk menyelesaikannya ya. Kalau yang D ini harus ada syarat dulu ya. Katanya menerima proyek tersebut jika atasan bersedia menerima hasil tim kami ya. Apakah itu hasilnya maksimal atau minimal ya. Ini ada syarat juga. Maka yang tepat itu apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah C ya. Menerima proyek tersebut dan menggunakan cara inovatif untuk menyelesaikannya. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini kita sudah sampai di nomor 96. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di room kita ya, jangan merasa ketinggalan ya. Jangan merasa ketinggalan. Ya, walaupun teman-teman yang lain itu sudah curi start dari Bapak Ibu ya. Karena memang waktu bulan puasa saya itu live 3 kali sehari ya. Subuh, setelah sahur, siang dan juga malam. Jadi walaupun Bapak Ibu tertinggal banyak, tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena memang masih ada waktu kita mungkin 3 minggu lagi ataupun 2 minggu lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live-live kami ya, silakan langsung saja mengunjungi Bapak Ibu ya. Mengunjungi akun YT kami ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Yaitu ada Yesa Channel ya. Di sini sudah banyak Bapak Ibu ya, rekaman-rekaman yang live kami ya, yang sudah kami upload ya. Ini baru saya upload juga tadi Bapak Ibu ya, 23 menit yang lalu ya. 23 yang mana ya? Ya, yang ini ya, ya nih. Ini baru juga saya upload ya Bapak Ibu ya. Makanya silakan bagi Bapak Ibu ya yang ketinggalan live-live kami, langsung saja Bapak Ibu lihat saja rekamannya di YT kami ya. Ya, tetapi rekamannya ini Bapak Ibu tidak semua live yang kami upload ya. Karena saat upload itu memang butuh waktu seharian Bapak Ibu ya. Karena memang ukuran video kami ini ya, ukurannya itu sampai 6 giga ya. Jadi memang bagusnya langsung live yang ikut ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut live kami, langsung saja lihat rekaman YT kami. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya.
Silakan soal nomor 97. 35 detik dari sekarang. Terima kasih Bu Lara, semoga berkah barokah ya. Oke, Bapak Ibu ya, waktu kita sudah habis. Bisa Bapak Ibu lihat rata-rata teman-teman di sini menjawab D ya. Jadi kalau panjang-panjang ini Bapak Ibu soalnya ya, sesuai dengan trik cepat kita, langsung saja lihat kalimat terakhir ya. Saat Anda dan rekan Anda mengajukan ide, sebagian peserta menyetujui ide Anda dan sebagian lainnya berpihak pada rekan Anda dengan alasan idenya lebih rasional dan memberikan efek yang signifikan. Bagaimana sikap Anda ya? Kalau yang A mencari dukungan dari ketua ya. Berarti ini kita memaksakan kehendak Bapak Ibu ya. Nah, maka yang A ini tidak merupakan jawaban, langsung kita eliminasi. Mengganti ide yang diajukan agar lebih diterima. Ini juga memaksakan kehendak juga ya Bapak Ibu ya. Membicarakan dengan rekan divisi yang tidak setuju agar menjalankan kedua ide bersamaan. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata sembari atau menjalankan kedua ide ya atau bersambil-sambil, itu tidak hasilnya tidak akan maksimal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada opsi seperti itu langsung kita hindari, langsung kita eliminasi. Mengajak peserta rapat yang tidak setuju untuk memadukan ide yang ada dan mencapai gagasan yang diterima kedua pihak. Nah, ini yang lebih bagus Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada musyawarahnya Bapak Ibu ya, gagasannya juga bisa diterima kedua belah pihak ya. Maka jawabannya adalah betul Bapak Ibu. Yuhu. Oke, soal 98. 35 detik dari sekarang. Oke, waktu kita sudah habis. Bagi Bapak Ibu, silakan di tap-tap layar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah share-share ya. Karena semakin banyak like-nya Bapak Ibu atau tap-tap layar, semakin tersebarlah live kita kepada Bapak Ibu yang membutuhkannya. Mungkin ada Bapak Ibunya yang masih bingung belajar dengan siapa. Insya Allah belajarlah bersama Ibu Desa dan Pak Ade. Ya, kita lihat soalnya ya. Tim Anda diminta oleh atasan mengerjakan setiap tugas dengan program baru demi kelancaran proses kerja ke depannya, ya. Nah, jadi kita diminta nih Bapak Ibu ya. Kalau ada kata-kata kita diminta oleh atasan, ya, jawaban yang paling tepat harus kita terima, ya Bapak Ibu ya. Sementara tim lain masih menggunakan program lama, ya. Jadi di sini Anda sangat nyaman dengan program lama dan terbukti bisa mempermudah Anda dan tim. Bagaimana tindakan Anda? Kalau yang A, saya tetap menggunakan program lama ya, berarti ini menolak tugas atasan secara halus ini Bapak Ibu ya, tidak merupakan jawaban. Yang B, saya tidak mau bergabung dengan tim percobaan program baru ya. Nah, ini juga tidak bagus ini sebagai jawaban Bapak Ibu ya, tidak mau bergabung ya. Saya mengikuti arahan menggunakan program baru. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat ya. Karena memang Bapak Ibu ya, kita itu diminta oleh atasan ya, harus kita turuti, harus kita terima apapun yang diminta oleh atasan ya.
Saya mendukung permintaan atasan untuk menggunakan program baru ya. Nah, kalau mendukung hanya mendukung tidak Bapak Ibu ya. Kalau bagusnya kita ikutilah arahan menggunakan program baru. Maka jawaban yang paling tepat. Yuhu. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah berpartisipasi menjawab ya pada malam hari ini. Silakan di tap-tap layar bagi Bapak Ibu ya yang baru bergabung dan silakan di-follow akun kami agar tidak ketinggalan live kami ya. Insya Allah kami itu Bapak Ibu tim Ade Yesa berbagi ya Bapak Ibu ya. Tim Ade Yesa ini ada Pak Ade dan Ibu De Yesa ya. Jadi kalau Pak Ade Bapak Ibu itu khusus membahas soal teknis guru ya Bapak Ibu ya. Khusus membahas soal teknis guru. Kalau Pak Ade itu biasanya Bapak Ibu ya, live-nya itu Bapak Ibu jam 7 sampai jam 9 ya. Jam 7 sampai jam 9. Nah, ini dia kalau Pak Ade ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang guru ataupun yang ingin membahas soal-soal TIU nanti ya, silahkan follow saja akun Pak @adeusmar13 karena Bapak selalu insya Allah kalau udah diberikan kesehatan kami berdua ya Bapak Ibu ya. Selalu live kami usahakan live setiap hari. Kalau Pak Ade jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau saya membahas soal mahasiswa jam 9 sampai jam setengah 11 paling lama ya. Silahkan Bapak Ibu di follow ya. Maaf luar konteks mau tanya. Iya, ini Bapak siapa nih ya? Mungkin baru bergabung nih Bapaknya ya. Jadi Bapak ya, kalau soal kalau soal guru itu ya, karena memang saya ini guru juga ya. Semua soal PPK 2024 itu baik itu tahap 1 dan tahap 2 tidak mengarah ke mapel ya, berbentuk SJT ya. Nah, ini tips-tipsnya sudah saya berikan ya Bapak Ibu ya. Tips menjawab soal SJT ya. Nah, ini dia seperti apa soal-soalnya. Ini harus Bapak Ibu pelajari bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, penilaian autentik. Ya ini sudah dibahas semuanya sama Pak Ade ya. Makanya Bapak Ibu yang baru-baru itu ya terlambat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tidak ada waktu terlambat ya. Masih bisa mengejar dalam waktu 2 minggu ini belajar ya. Semuanya akan Bapak Ibu belajarkan ya sesuai dengan link kami ini. Jadi Bapak Ibu walaupun tinggal beberapa minggu lagi Bapak Ibu belajar, harus Bapak Ibu curi start lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Kalau bisa di print semuanya ya. Tetapi bagi teman-teman kita yang sudah belajar awal Maret dengan kita, tinggal mengulang-ulang materi saja lagi ya. Kalau Bapak Ibu yang ingin silakan hubungi saja admin kami ya. Silakan di SS dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kalau yang sudah punya cerdik gimana Bun? Ya, berarti beruntunglah teman-teman yang telah mempunyai cerdik ya, karena langsung soal 90 soal ini wajib juga dikerjakan, tetapi Bapak Ibu yang cerdik itu langsung mendapatkan poin yang tertinggi ya. Mana poin yang tertingginya Bapak Ibu? Nah, ini dia ya. Langsung mendapatkan nilai kompetensi teknisnya 450 poin ya bagi yang cerdik. Karena ini kejuruan dan banyak hitungannya ya. Kalau Bapak Purkon selain guru memang ada soal TIU 20 soal ya. Tapi kalau Bapak kalau Bapak tidak guru, ya kalau Bapak tidak guru akan ada soal hitungan 20 soal ya. Tetapi kalau Bapak guru tidak ada soal hitungan ya. Yang ada bagaimana kita sebagai guru menerapkan pembelajaran numerasi di kelas. Nah, itu sudah juga ada soal-soal numerasi saya berikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu tinggal belajar saja lagi ya Bapak Ibu ya. Tinggal belajar saja lagi Bapak Ibu. Kayak apa Bun? Nggak ada hitungan kalau yang guru. Ya, kalau yang guru tidak ada hitungan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menerapkan, ini contohnya ya soalnya ya. Menerapkan pembelajaran numerasi di kelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada aktivitas numerasi secara umum saja ya. Tidak mengarah ke mapel ya. Nah, ini dia soal-soal numerasi yang telah kami susun ya. Kalau sekarang saya membahas soal mahasiswa ya. Oke Bapak Ibu, kalau yang mau tanya-tanya langsung saja ke admin ya. Nanti marah bagi Bapak Ibunya yang apa namanya serius ya. Jadi langsung saja hubungi admin kami kalau masih bingung karena tidak bisa saya jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu karena memang waktu saya terbatas, live-nya cuma 1 jam ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Soal nomor 99.
35 detik dari sekarang. Jadi Bapak Ibu memang kalau terkait soal-soal mengantri ya Bapak Ibu ya, nah ini dia ya, soal FR manajer yang keluar itu selalu setiap tahun Bapak Ibu ya, soal-soal terkait mengantri ya Bapak Ibu ya, ini tidak ada saya berikan ya, ya pokoknya selalu itu Bapak Ibu ya, soal-soal terkait mengantri itu akan selalu keluar ya. Jadi di sini Anda bekerja, ya bisa Bapak Ibu lihat ya, Anda bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat ya. Suatu hari saat melayani pelanggan yang sangat ramai, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun mendatangi Anda dan diminta didahulukan ya. Hal tersebut disebabkan ia tidak kuat untuk mengantri cukup lama. Tindakan Anda adalah bagi Bapak Ibu ya. Kalau yang A langsung melayaninya sebab ia sudah tua ya. Karena terkait mengantri Bapak Ibu kita harus ada aturan Bapak Ibu ya. Namanya juga aturan ya Bapak Ibu ya. Kalau mengantri ya tetap mengantri Bapak Ibu ya. Jadi yang A ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Memintanya untuk kembali mengantri ya. Coba kita skip dulu ya. Menanyakan solusi kepada atasan ya. Padahal di sini Bapak Ibu ya, tidak ada konteksnya di sini atasan juga ya. Kalau yang D memberikannya tempat duduk yang nyaman saat mengantri. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Antara B atau C atau D ya, yang memiliki aksi nyata yang positif ya. Tentu jawabannya adalah ya, ini salah ketik saya ya. Jawabannya Bapak Ibu adalah D Bapak Ibu ya. Jawabannya itu adalah D. Memberikannya tempat duduk yang nyaman saat mengantri. Lupa saya ketik Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu bukan rata-rata mana tadi bukan yang B Bapak Ibu ya. Nah, dan juga bukan yang A Bapak Ibu ya. Ini bukan empati Bapak Ibu, tetapi aturan manajerial, aturan. Kalau ada aturan harus kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya jawabannya itu D ya. Yuhu. Oke Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu di screenshot saja Bapak Ibu ya. Trik cepatnya kita ini mungkin bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung ya, silakan di screenshot Bapak Ibu ya. Agar Bapak Ibu itu tahu ya bagaimana menyelesaikan soal-soal manajerial ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Nah, ini soal FR manajerial yang keluar ya. Nah, sering keluar. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Soal nomor 100 lagi ya. Tiga puluh 35 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis.
Rata-rata Bapak Ibunya menjawab B ya. Nah, jadi langsung saja di sini ya. Anda diminta untuk mewakili kepala sekolah menyampaikan presentasi di depan wali murid pada acara rapat sebelum perpisahan kelas 12 ya. Anda belum melakukan persiapan sama sekali. Awalnya tugas tersebut adalah tugas kepala sekolah. Sayangnya mobil yang ia gunakan bannya bocor di tengah perjalanan menuju sekolah dan membuat dia tidak dapat datang tepat waktu ya. Lihat saja Bapak Ibu kalimat-kalimat awal kalau mengulur waktu. Nah, berarti negatif ya, tidak usah kita jadikan jawaban. Kalau meminta rekan kerja lain berarti kita menolak ya Bapak Ibu ya, menolak permintaan dari atasan kita. Kalau saya berharap berarti kalau ada pernyataan harapan ya sesuai dengan trik kita juga ya, sesuai dengan ini Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat yang poin keempat ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat ya, pernyataan ataupun perasaan ya, ataupun harapan ya. Itu langsung kita eliminasi ya. Maka jawabannya adalah betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Oke. Silakan di SS ya, itu skor-skornya. Tadi ada Bapak Ibunya yang ingin mendapatkan skor ya. Ini skornya. Ya, silakan Bu SS, Bu Atul, silakan di SS ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan ya live dari kami, silakan kunjungi saja YT kami ya Bapak Ibu ya. Nah, yaitu ADYesa Channel Bapak Ibu ya, ADYesa Channel. Di sini sudah dapat rekaman-rekaman setiap hari kami upload ya. Tetapi kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak bisa langsung menguploadnya ya. Ada yang komen tadi mana Bun soal FR teknis guru. Ya memang Pak Ade-nya belum sempat Bapak Ibu ya. Jadi udah ada tuh 3 rekaman live ya tentang soal FR teknis guru belum diupload sama Pak Ade ya karena memang kesibukan beliau juga. Insya Allah besok diuploadnya ya. Dan bagi Bapak Ibu yang yang baru bergabung ya silahkan kalau yang guru itu langsung di follow saja akun @adesma13 belajar teknis guru bersama Pak Ade karena kami itu memang tim Adesa berbagi ya Pak Ade dan Ibu Deyesa. Nah, makanya Bapak Ibu kami bagi Bapak Ibu saya khusus mahasiswa, Pak Ade khusus teknis guru. Makanya Bapak Ibu langsung saja di follow agar tidak ketinggalan live dari Pak Ade. Nanti Pak Ade juga akan mengajarkan Bapak Ibu soal-soal TIU ya bagi yang non guru ya. Ya, jam 7 ya, cuma jam 7 tadi sudah bahas tadi Bu Sutami, sudah sebelum saya sudah ada Pak D live ya. Itu jam 7 sampai jam 9 ya. Yang kami bahas itu di live itu cuma guru dan juga Bapak Ibu mahasiswa ya. Selain itu belum Bapak Ibu, tetapi kalau kumpulan soalnya sudah ada yang selain itu Bapak Ibu ya. Ada paket guru, penata layanan, operator, administrasi, dan paket mahasiswa. Selain dari 4 jurusan ini, ambil saja paket mahasiswa. Karena memang soal FR ini ya, soal FR mahasiswa itu selalu kami update setiap hari ya Bapak Ibu ya. Akan ada selalu file-file tambahan dari soal FR mahasiswa ya dan juga FR guru ya. Khusus mahasiswa juga terus ya. Maka lihat ini Bapak Ibu ya. Ini 5 April kami upload, ini 4 April, ini 7 April. Ini baru malam tadi 1917. Nah, ada soal FR guru-guru ya, ini soal FR sosial kultural. Nah, jadi Bapak Ibu cuma bayarnya di awal saja ya, cukup di awal saja dan akan mendapatkan selalu updatean soal FR terbaru. Bu, jam 7 malam atau pagi Bun? Malam dong, kami kan guru, ngajar Bun. Kalau pagi itu kami ngajar ya. Nah, jadi memang kami itu live tuh 1 jam, paling lama 2 jam ya. Jadi memang terbatas waktu kami live. Jadi kalau live kami ya memang bisa malam saja Bapak Ibu ya karena memang terikat dinas juga ya jam 7 sampai jam 5 sore masih di sekolah ya. Oke, soal 101 ini soal umum ya. 35 detik dari sekarang. Jangan dulu ngajar Bu. Ya ngajarnya pagi Pak Sadam ya. Makanya kami sempatkan juga live malam walaupun 1 jam ya, paling maksimal 2 jam. Ya, semua manajerial ini ya, semua soal manajerial ini untuk semua formasi Bapak Ibu ya. Apapun Bapak Ibu formasi akan melalui soal manajerial sebanyak 25 soal besok ya.
Rata-ratanya Bapak Ibunya menjawab C. Caca adalah seorang penanggung jawab acara pemasaran ya. Ada seorang pelanggan yang menanyakan sesuatu di luar aturan tertulis perusahaan. Pelanggan tersebut ingin jawaban segera sebelum ia melakukan transaksi pembelian ya. Sementara itu, atasan Caca sedang mengikuti rapat dan tidak dapat diganggu hingga waktu yang cukup lama ya. Jika Anda adalah Caca, maka bagaimana Bapak Ibu ya? Saya mengumpulkan semua karyawan untuk memberikan pendapat. Nah, ini tidak efektif dan efisien Bapak Ibu ya. Karena di sini Bapak Ibu nanti waktunya lama sekali nih Bapak Ibu ya, semua karyawan. Tentu kita sebagai karyawan kepala saja yang sama hitam ya Bapak Ibu ya. Tetapi pendapat kita berbeda-beda ya. Nah, makanya yang ini nih, yang A ini kurang efektif dan efisien ya. Langsung kita eliminasi ya. Saya meminta manajer untuk segera datang dan mengambil keputusan. Padahal di soal sudah dikatakan ini Bapak Ibu ya. Tidak dapat diganggu dulu Bapak Ibu ya, atasan Caca ini. Sudah ada solusi di soal. Jangan mengulang solusi di soal ya. Maka B itu juga kita eliminasi ya. Saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aturan perusahaan dan pendapat karyawan. Oke, boleh ini ya. Saya meminta pelanggan menunggu hingga atasan selesai rapat ya. Ini lama juga waktu, tidak efektif dan efisien Bapak Ibu. Tentu yang lebih tepat adalah yuhu. Yang lebih tepat adalah C Bapak Ibu ya. Kita ambillah keputusan ya dengan mempertimbangkan aturan perusahaan dan pendapat karyawan. Oke. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Silakan ditap-tap layar sampai 10K Bapak Ibu, sampai 10K baru saya lanjut. Nah, ditap-tap layar sampai 10K ya. Semakin tersebar live kita ini Bapak Ibu ya, semakin banyak teman-teman yang masih bingung belajar sama siapa. Karena waktu sudah 9 April Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu apa ini ya Bu? Enggak ada namanya ya. Makasih ya Bun ya. Semoga berkah barokah ya. Jadi Bapak Ibu memang tanggal kita sudah menunjukkan tanggal 9 sekarang ya. Karena waktu itu mendadak saja Bapak Ibu. Kadang-kadang pas tanggal 17 April itu keluar nanti ya. Kalau ya nanti memang faktanya 17 April keluar jadwalnya. Bagaimana kita ini tidak ada persiapan ya? Makanya kita persiapkanlah diri kita jauh-jauh hari agar tidak seperti teman-teman yang PPK tahap 1 ya, belum ada persiapan, langsung keluar jadwalnya kemarin itu ya. Makanya beruntung bagi Bapak Ibu yang sudah belajar di Desember 2024 dengan kami ya, atau di awal Maret dengan kami, itu sangat beruntung sekali karena sudah ada persiapannya ya. Oke, udah 11K. Kita lanjut soal 102. 35 detik dari sekarang. Oke, Anda mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pengusaha ternama di ibu kota sebagai perwakilan untuk kerjasama perusahaan Anda ya. Pengusaha tersebut memiliki kekayaan hingga 50 triliun rupiah karena kesuksesannya menjalankan usaha di berbagai tempat ya. Setelah kesepakatan kerjasama berlangsung maka ya, rata-rata teman-teman di sini menjawab A dan D ya. Kita langsung saja lihat A dan D ya. Saya meminta nasihat atau langsung kita meminta nomor kontaknya Bapak Ibu ya. Kalau yang B ini tidak memungkinkan ya, harta warisan pula kita minta ya. Kalau ini saya meminta pekerjaan padanya agar saya memiliki gaji yang banyak, ini juga tidak bagus ini sebagai jawaban ya. Antara A dan B, apakah kita cukup meminta nasihat atau langsung meminta nomor kontaknya untuk menjalin hubungan kerjasama? 3, 2, 1. Yuhu! Betul Bapak Ibu, jawabannya
adalah D. Silakan di SS ya bagi Bapak Ibu yang mau ingin tahu skornya ya. Oke, boleh ya saya mundur lagi ke soal 46 ya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru-baru bergabung ini nggak tahu soalnya ya. Silakan dijawab. Oke, waktu sudah habis ya. Kalau sebanyak ini lihat saja langsung Bapak Ibu ya, kalimat terakhir ya. Anda juga, oke, Anda tidak pernah melakukan presentasi. Ya, ini dia kuncinya ya. Kita tidak pernah melakukan presentasi, tetapi kita tidak merasa percaya diri dan gugup bagaimana tindakan kita ya. Kalau berterus terang berarti Bapak Ibu kita melihatkan kelemahan kita ya. Rata-rata Bapak Ibunya udah pintar semuanya menjawab D ya. Apalagi menolak ya. Ini juga C ini juga kita menolak tugas kita ya. Maka jawabannya yang benar adalah betul Bapak Ibu, jawabannya adalah D ya. Ini merupakan integritas yaitu indikator bertanggung jawab. Oke, langsung kita cepat saja ya soal selanjutnya. Soal nomor 47. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab C ya. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien ya. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang, masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolah data yang ada ya. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim ya. Ini terkait apa kata Bapak Ibu tadi kerjasama ya. Oke, kita langsung saja lihat jawabannya. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Jelas ya, meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa ya. Makanya Bapak Ibu baca ya materi dari saya itu. Bagaimana perbedaan kerjasama, integritas, mengelola perubahan, pengembangan diri dan orang lain. Dibaca Bapak Ibu ya, jangan dibawa tidur saja ya. Nah, dibaca ini semuanya yang sudah saya kasih ini file-file ini sudah dibaca semuanya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu bawa tidur saja file manajerial saya itu ya, baik itu manajerial ataupun guru. Nah, ini kan sudah ada perbedaannya semuanya. Integritas, kerjasama, komunikasi ya, semuanya sudah saya berikan. Jadi tahu ini indikator yang mana, sudah tahu nanti Bapak Ibu ya. Ini masuk soal yang mana ya. Oke. Nah, yang ke bawah mimpi ya itu. Langsung soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Oke, ini terdeteksi lagi nanti diam ya di sama TikTok ya.
Oke, Bapak Ibu, Anda diutus ke salah satu perusahaan ternama untuk mengajukan kerjasama ya. Anda merasa karyawan yang melayani Anda tidak memberikan pelayanan yang baik disebabkan ia sering meninggalkan Anda dengan beberapa alasan. Anda diminta menunggu beberapa kali sebab pembicaraan terpotong oleh panggilan telepon di ruang kerjanya ya. Saya melaporkan kejadian tersebut pada atasan saya ya. Padahal ini Bapak Ibu ya, kita itu diutus Bapak Ibu ya untuk melakukan kerjasama. Kalau kita dilakukan kerjasama, tentu kita namanya kita mau bekerja sama ya Bapak Ibu ya. Tentu kita ambillah hati orang tersebut ya Bapak Ibu ya. Ini malah kita lapor kejadian itu kepada atasan. Nah, ini bukan merupakan jawaban. Langsung kita eliminasi ya. Saya meminta atasan saya melakukan pengajuan kerjasama sendiri. Ya, ini yang lebih parah ini Bapak Ibu ya. Berarti menolak tugas dari atasan ya. Saya menerima hal tersebut dan bersedia menunggu ya. Kan memang di sini Anda diminta menunggu beberapa kali ya sebab pembicaraan terpotong oleh panggilan telepon. Namanya orang sibuk Bapak Ibu ya, tentu banyak orang yang menelpon dia ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tunggu saja ya. Setelah dia mengangkat teleponnya mungkin langsung bersama kita ya. Jadi tidak apa-apa kita menunggu ya, karena memang di sini menunggunya mungkin beberapa kali, ada waktunya ya Bapak Ibu ya, jelas. Jadi saya menerima hal tersebut jika mereka memberikan pelayanan terbaik. Ini ada syarat juga Bapak Ibu ya. Ini juga tidak merupakan jawaban. Maka ya hindari kata jika. Bagus Ibu saya. Terima kasih ya Bu saya ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah C ya. Ini merupakan indikator manajerial yaitu orientasi pada hasil ya. Saya menerima hal tersebut dan bersedia menunggu. Waduh terkecoh. Ya terkecoh Bu Depi. Nah, gini Bapak Ibu ya. Nah, tipis skornya ya A dan C ya. Memang kalau bisa Bapak Ibu ujian itu besok ujiannya itu dapat skor kalau nggak 3, kalau nggak 4 ya. Jangan sampai ada yang 1 ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soalnya. 15 menit lagi nih Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Kalau trik soal teknis operator, tentu Bapak Ibu belajarlah sesuai dengan kisi-kisi operator layanan ya. Nah, di file saya itu sudah ada kisi-kisi operator ya. Kisi semuanya sudah saya bagikan ya. Silakan dicek saja admin kami ya. Tapi beda dengan guru. Kalau guru itu tidak mengarah ke mapel, memang berbentuk SJT ya. Itu yang ada trik and triknya ya. Tapi kalau kayak operator administrasi ya memang harus belajar membaca, sesuaikan dengan teori-teori dan dari kisi-kisi Kemenpan RB tersebut. Karena memang soal operator, penata, dan administrasi itu adalah soal teori ya Bapak Ibu ya. Soal teori. Oke. Anda adalah seorang customer service senior di sebuah perusahaan ya. Suatu hari Anda harus menjalankan tugas di salah satu perusahaan cabang. Tugas Anda sementara dikerjakan oleh salah satu customer service lain ya. Anda lupa memberitahukan beberapa informasi penting padanya agar tugas Anda dapat ia kerjakan dengan tepat. Rata-rata di sini Bapak Ibunya menjawab D ya. Langsung kita hubungi via telepon. Karena memang rata-rata D, langsung saja saya buka ya. Betul Bapak Ibu, ini adalah terkait kerjasama ya, betul deh ya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah 2 kali juga saya berikan soal seperti ini ya. Jadi memang Bapak Ibu ini udah tahu ya. Oke, ada tadi bertanya, Bu, SJT itu apa ya? Ibu Ceva ya. SJT itu adalah situational judgment test. Nah, ini trik and triknya ya.
soal SJT. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi situational judgment test ya. Soal itu berisi kasus dalam pembelajaran dan kita ya, nah ini dia ya. Jadi soal guru itu tidak mengarah ke mapel lagi ya. Soal itu berisi kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya ya. Ini saya berikan tips menjawab soal SJT ya. Ini khusus bagi guru ya. Dan Bapak Ibu harus belajar sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Guru ahli pertama semua jurusan akan keluar soalnya sesuai dengan kisi-kisi ini. Makanya bagi Bapak Ibu yang belum order, silakan hubungi saja langsung admin kami ya. Langsung admin kami di sini ya, karena setiap hari harga berubah. Ya karena doa-doa teman-teman nih ya, karena doa teman-teman didoakannya saya terus selalu sehat, selalu bisa berbagi setiap hari. Nah, insya Allah saya diberikan selalu kesehatan oleh Allah ya, walaupun suara saya hampir habis ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Sepertinya Bapak Ibunya sudah pernah mengerjakan soal ini. Terima kasih Bu Diah. Semoga berkah barokah ya Bu Diah ya. Jadi dalam rapat bulanan, seorang manajer mengumumkan perubahan struktur kerja untuk meningkatkan efektivitas tim ya. Namun sebagian besar anggota tim merasa perubahan tersebut tidak diperlukan dan hanya akan menambah beban kerja. Sebagai pemimpin, apa yang harus dilakukan manajer untuk memastikan tim dapat menerima perubahan ya? Lihat saja kalimat-kalimat di awal Bapak Ibu ya. Menjelaskan urgensi perubahan secara transparan, meminta semua anggota tim untuk mengikuti tanpa, kalau ada kata-kata tanpa langsung eliminasi, apalagi menghapus ya, ini adalah kalimat-kalimat negatif. Kalau menunda juga kalimat-kalimat negatif, maka jelas ya jawabannya adalah yuhu. Ya, nah ini adalah indikator mengelola perubahan ya Bapak Ibu ya. Transparansi dan keterlibatan tim akan menciptakan rasa memiliki sehingga anggota tim lebih terbuka terhadap perubahan ya. Langkah ini juga menunjukkan kepemimpinan yang inklusif. Semangat kepada teman-teman, kata Bapak Andri ya. Semoga berhasil. Terima kasih juga Ibu sudah berbagi ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Saya doakan bagi Bapak Ibu ya yang belajar di room saya nasibnya seperti Bu Susila ini ya. Yuhu, mantap. Nah, ya Bu Desa, ini banyak soalnya yang keluar di ujian bukti saya lulus PPK tahap 1. Semangat ya. Kalau teman-teman kita Bapak Ibu ya yang belajar dengan kita minimal ya Bapak Ibu ya, saya berharap yang ini dia peringkat 1 ya. Saya berharap nilai Bapak Ibu itu skor maksimal kan Bapak Ibu tahu ya. Skor maksimal itu adalah 670 ya. Nah, kalau teman-teman kita yang belajar dengan kita ada yang sampai 600 kemarin ya. Minimal kalau bagi Bapak Ibu yang belajar dengan kami ini kalau bisa 550. Nah, itu minimal ya, minimal 550 ya. Maksimal 600 lah Bapak Ibu ya, maksimal 600. Tapi kalau ada nanti yang mendapatkan poin 670, wow, mantap sekali. Wah, Bu Andri. Iya nih Pak Andri, Masya Allah, tabarakallah. Yuhu. Boleh ya, saya screenshot ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi, saya screenshot ya. Saya juga selalu ngikutin live Ibu, sangat membantu dan lulus di tahap 1 wawancara saya nilainya sempurna ya, 40, mantap. Masya Allah, tabarakallah.
Ya, makanya Bapak Ibu ya, yang rajin-rajin ikut les sama saya insya Allah ya. Yang rajin-rajin, ini 562. Tapi kalau yang yang sudah ini ya, yang banyak mirip di manajerial sama wawancara ya. Untuk sosio-kultural modelnya sama tapi tokohnya ya yang agak beda. Jadi banyak soal-soal kami itu mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu ya, jangan lupa selalu ikuti live kami ya Bapak Ibu ya, agar membantu Bapak Ibu dalam belajar PPK-nya ya. Ya kami doakan ya nasib Bapak Ibu yang di room ini belajar bersama kami kayak Pak Andri tadi ya. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Waktu kita cuma sebentar lagi. Soal 104 ya. 35 detik dari sekarang. Kalau PPG sudah pasti dapat afirmasi, Bun, ya. Kalau setahu saya kalau yang tahap 1 kemarin ya, PPG-nya yang udah keluar NRJ-nya, yang telah pernah mencicipi uang sertifikasi itu insya Allah 100 nilai 450 ya, nilainya sempurna soal teknis ya. Tetapi kalau PPG prajabatan ya sebelum dapat edarannya ya, kalau ada permennya boleh ya Bapak Ibu ya di-share-share kepada saya. Udah ada permennya, boleh di-share-share ya. Tapi kalau yang sekarang memang saya taunya yang masih PPG yang Daljab ya. Bu, kalau saya pengen les sama Ibu, ya ikuti saja les saya ya. Karena memang waktu saya untuk bimbel itu tidak ada Bapak Ibu ya. Saya menyediakan soal-soal ini dan untuk belajarnya ikuti les saya setiap hari. Saya sudah mulai live sejak November lagi ya, November 2024 kemarin ya. Saya insya Allah lesnya setiap hari. Kalau selalu diberikan kesehatan sama Allah setiap hari ya. Oke. Bu Levani, jam berapa mulai Bun ya? Kami ada tim ya, karena kami tim Bapak Ibu ya, tim Adesa, Pak Ade dan Desa ya. Jadi kalau teknis guru itu belajar bersama Pak Ade Yusma 13 jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau bersama saya membahas Mansoswa dan juga kadang-kadang saya membahas teknis guru juga ya. Itu jam 9 sampai jam 11 malam. Oke? Okay? Anda sering membuka sosial media di saat luang. Anda menemukan postingan seseorang yang menghimbau seluruh nasabah Bank X untuk mengambil uangnya disebabkan banyak nasabah kehilangan uang. Anda adalah salah satu nasabah Bank X ya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini ada yang menjawab A, ada yang menjawab C ya. A, saya segera menarik seluruh uang saya. Oke, bolehlah kita skip dulu. Saya menanyakan alasannya membuat postingan tersebut ya, apakah efektif ini Bapak Ibu? Kalau yang C, saya menyelidiki kebenaran tersebut dari berbagai sumber. Ya, karena memang sosial media ya. Kalau di sosial media ini Bapak Ibu ya, tentu banyak yang hoax-nya Bapak Ibu ya, yang hoax-nya ya. Jadi kalau bisa ada tindakan nyata yang langsung yaitu menyelidiki kebenaran tersebut dari berbagai sumber. Ini bagus sekali sebagai jawaban ya. Kalau yang D, saya tidak termakan oleh postingan sosial media. Ini merupakan apa Bapak Ibu? Merupakan pendapat ya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kalau ada, ini sudah 100 kali saya bilang ya, jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan ataupun perasaan. Itu langsung kita eliminasi. Ya. Makanya Bapak Ibu, jawabannya adalah yuhu. Indikator pengambilan keputusan ini ya. Nah, bagus, C. Untuk paket guru itu sama aja ya atau lebih lengkap untuk soal mahasiswanya Kak? Guru itu paling lengkap ya. Guru itu adalah anak kandung saya ya. Nah, makanya guru itu saya berikan semuanya karena memang saya guru juga ya Bapak Ibu ya. Jadi semua soal guru itu saya kasih. Ya di guru itu sudah lengkap semuanya. Soal FR Mansoswa, soal materi Mansoswa, ya, soal-soal pendidikan inklusif, ya, literasi numerasi, semuanya saya berikan. Soal TO, nah itu semuanya saya berikan. Ya, jadi makanya Bapak Ibu orderlah dari sekarang karena memang setiap hari harga berubah ya.
Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang berminat langsung di SS saja ya. Ini dari harga 45 awalnya nih Bapak Ibu ya. Dari belajar 45 nih. Ya. Ah, sekarang sudah 75. Ya, menyesal lah Bapak Ibu yang undur-undur terus, menyesal itu ya Bapak Ibu. Soal teknisnya kapan Bu? Ya, setiap hari juga ya bersama Pak Ed Adeus Mar 13. Nah, ini ya. Ibu apa ini ya? Ibu Asmoro ya. Nah, ini kalau guru teknis guru itu bersama Pak Ed Adeus Mar 13 setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam ya. Nah, kemarin 65 sekarang naik ya kan? Yuhu. Nah, naik kan? Nah, jadi jangan diundur-undur lagi Bapak Ibu ya, karena setiap hari harga berubah. Kenapa berubah? Karena terus ada file tambahan setiap hari kami upload ke Google Drive ini ya. Terus ada soal-soal FR terbaru. Oke, lanjut lagi 105. 35 detik dari sekarang. Kalau soal teknis guru ada TU Kak Bu? Enggak ya, yang ada TU itu bukan guru ya. Nah, yang guru itu bagaimana menerapkan pembelajaran numerasi di dalam kelas. Nah, itu yang akan keluar ya, tidak ada hitung-hitungan. Kalau TO kami cuma ada PDF Bapak Ibu, kami tidak ada aplikasi TO. Kalau Bapak Ibu ingin TO, pergilah ke teman-teman kita yang sesama konten kreator yang menyediakan TO ya. Kalau kami di sini fokus belajar ya. Sama ya, sama. Soal mahasiswa di paket mahasiswa, soal mahasiswa di paket guru itu sama soalnya. Kami update terus. Oke Bapak Ibu, sudah habis ya jawab waktunya ya. Kan ini panjang ini Bapak Ibu, kita lihat saja kalimat terakhir ya. Anda sangat ingin mengikuti seleksi PPK 2025 ya, akan tetapi orang tua menyarankan Anda bersantai di rumah saja ya. Sebab mereka berjanji akan memberikan uang jajan setiap bulan ya. Kita itu orang kaya raya Bapak Ibu. Ada nggak seperti ini nasibnya sekarang di room ini Bapak Ibu? Ada nggak? Ya, dilarang mengikuti seleksi PPK ya. Biar di rumah saja santai-santai di rumah. Ada nggak Bapak Ibu ya? Aku Bu, wow mantap juga sekali Pak Sadam ya. Ngapain ikut tes lagi Pak Sadam ya? Sudah terjamin 7 keturunan ya. Saya sangat berbakti memenuhi ya. Saya memberikan ini adalah pengembangan diri dan orang lain ini Bapak Ibu ya. Kita diberikan tantangan ini ya, indikator pengembangan diri dan orang lain ya. Saya sangat berbakti, berarti kita nggak ikut berarti ya. Saya memberikan penjelasan. Nah, ini merupakan pendapat. Saya paham mereka ingin. Nah, ini juga pendapat ya. Saya mengikuti seleksi agar tetap beraktivitas seperti biasanya ya. Mana yang lebih tepat? 3, 2, 1 ya. Yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Ya, kenapa ini terkait pengembangan diri ya? Kalau yang B itu Bapak Ibu itu merupakan pendapat ya, sesuai dengan trik kita tadi Bapak Ibu ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, perasaan ataupun harapan ya. Langsung kita eliminasi. Oke Bapak Ibu. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Oke, Bapak Ibu. Dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu ya. Terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan memenuhi target kerja tersebut ya? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab B dan juga ada yang menjawab C ya. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. Atau fokus menyelesaikan prioritas target harian saja karena program utama memerlukan banyak waktu penyelesaian ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau yang A itu bukan merupakan pilihan ya, karena di sini merupakan kelemahan kita ya, semampu kita saja ya, nggak ada usahanya juga. Tapi kalau yang B ini ada usaha dan tindakan nyata yang positif ya. Kita berusaha memperbaiki standar ya. Lalu kita bisa nanti memudahkan kita untuk mengerjakan lebih banyak tugas ya. Antara B dengan C ini Bapak Ibu. Mana jawabannya yang tepat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B ya. Jadi ini merupakan indikator orientasi pada hasil ya. Selalulah kita berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Oke, Bapak Ibu. Waktu kita cuma 10 menit lagi Bapak Ibu. Kita end live lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin soal-soal FR kami yang terbaru ini ya kami update ya, cukup bayarnya di awal saja akan mendapatkan soal-soal FR tambahan terus setiap hari ya. Silakan hubungi admin kami ya. Silakan di screenshot dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kami ya, silakan kunjungi saja Bapak Ibu ya akun YT kami yaitu ADYSA Channel ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang telah lama mengikuti kami itu sudah bisa melihat live-live kami ini rekamannya ya. Bagi yang baru-baru yang sudah lama ketinggalan silakan ditonton ulang saja rekaman live kami yaitu soal-soal FR Mansoswa dan juga soal-soal FR Guru. Silakan di-subscribe ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya 35 detik dari sekarang. Oke, rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab C ya. Sebuah organisasi menghadapi tantangan besar akibat perubahan regulasi pemerintah yang mengharuskan penggunaan teknologi ramah lingkungan ya. Sebagai pemimpin proyek, Anda melihat bahwa anggota tim kurang memahami manfaat teknologi tersebut dan cenderung skeptis ya. Apa tindakan terbaik yang harus Anda ambil ya? Kita lihat saja kalimat-kalimat awal Bapak Ibu ya. A. Menunjukkan studi kasus ya. Keberhasilan teknologi ya. Oke, bolehlah yang A ini kita skip dulu. Memaksa tim ya. Kalau ada kata-kata paksaan langsung kita hindari ya. Kalau C memberikan pelatihan, mana lebih tepat itu ya antara A dengan C ya. Kalau yang D menyerahkan keputusan itu kepada masing-masing anggota tim. Nah, ini tidak ada kerjasamanya nih Bapak Ibu ya. Maka jawaban kita itu antara A dengan C. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Apakah hanya menunjukkan studi kasus keberhasilan punya orang atau langsung memberikan pelatihan? 3, 2, 1. Aduh Bapak Ibu, gimana itu?
ya, kita terkecoh semuanya. Mana tuh ya? Katanya Bapak Ibu, menunjukkan studi kasus dapat membantu tim memahami manfaat teknologi secara konkret sehingga mereka lebih mudah menerima perubahan. Kalau yang C itu bisa menjadi langkah lanjutan setelah kesadaran terbentuk. Nah, itu katanya Bapak Ibu. Ah, gimana lagi tuh ya? Nah, itu ya katanya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa lah ya, tipis-tipis ya A dengan C itu ya. Nah, katanya kalau C itu menjadi langkah lanjutan setelah kesadaran. Jadi kita tunjukkan studi kasus dulu ya, udah sadar tuh tim kita itu, barulah kita buat pelatihannya. Ya, suka-suka buat soal ya, suka-suka buat soal ya. Ini memang soalnya itu Bapak Ibu ya. Saya dapatkan dari berbagai sumber juga ya. Saya dapatkan dari berbagai sumber, ada dari buku, ada dari YT, ada yang saya buat sendiri juga ya. Jadi kami campur semuanya ya. Oke Bapak Ibu, lanjut lagi ya. 7 menit lagi waktu saya. 35 detik dari sekarang. Pade live-nya jam berapa, Bun? Ya, Pade live-nya jam 7 sampai jam 9 malam. Lanjut kepada saya, mahasiswa jam 9 sampai selesai saya ya. Jam 9 biasanya sampai jam setengah 11 ya. Ahmad bekerja sebagai seorang customer service di sebuah perusahaan ya. Suatu hari saat pelanggan sedang ramai, seorang nenek datang menanyakan terkait BPJS ya. Ia ingin membantu cucunya yang sedang rawat inap. Ia hanya tinggal bersama cucu dan anaknya yang sedang berjaga di ruang rawat ya. Ahmad sudah menjelaskan beberapa kali dengan sangat pelan, akan tetapi nenek tersebut belum juga mengerti ya tindakan Ahmad ya. Meminta rekan kerja lebih senior untuk menjelaskan padanya dengan lebih hati-hati ya. Karena ini terkait manajerial, Bapak Ibu, kita harus berintegritas ya, bertanggung jawab ya. Kalau kita kasih kepada orang lain berarti kita itu tidak bertanggung jawab ya. Maka yang A itu kita eliminasi ya. Meminta ia memanggil anggota keluarganya yang lain untuk mengurus BPJS ya, karena memang di sini ia itu bertinggal bersama cucu dan anaknya ya, cucu dan anaknya yang sedang berjaga di ruang rawat ya. Bolehlah kita skip dulu ya. Memintanya menelepon pihak BPJS. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu ya, karena dia harus ada prosedurnya dulu Bapak Ibu ya. Kayak kita dulu Bapak Ibu tidak langsung ke BPJS. Memberikan penjelasan kembali dengan lebih pelan hingga ia paham. Ya, nah, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? B atau D Bapak Ibu? Mana yang lebih tepat mengulang-ulang? Memberikan penjelasan kembali dengan lebih pelan hingga ia paham. Nah, gimana itu Bapak Ibu ya? Padahal di sini Bapak Ibu ya, kita lihat ya, kita itu sudah menjelaskan beberapa kali dengan sangat pelan, tetapi nenek tersebut belum juga mengerti. Nah, gimana itu? Ya, sama dengan trik kita itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, jangan mengulang solusi yang ada di soal ya. Jangan mengulang solusi yang ada di soal ya. Maka mana Bapak Ibu yang D itu juga tidak ya, tidak merupakan jawaban ya. Oke, jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah B. Nah, oke Bapak Ibu, 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Ini mudah nih, ini saja ya. 35 detik dari sekarang.
kerja Rizka menerapkan absensi menggunakan fingerprint ya. Telat 1 detik sama artinya tidak masuk kerja. Hari ini Rizka sedikit terlambat bangun yang mengakibatkannya harus terburu-buru ke tempat fingerprint agar terhitung masuk kerja ya. Saat baru masuk gerbang, seorang pelanggan mencegatnya dan ingin menanyakan sesuatu yang sangat mendesak. Waktu tidak memungkinkan untuk melayaninya ya. Tindakan Rizka adalah, ini Rizka ya Bapak Ibu ya. Jadi maklum saja ya, ini memang diketik buru-buru ya. Oke, mengabaikannya. Kalau mengabaikan langsung gagal. Langsung eliminasi ya. Mendengarkan pertanyaannya kemudian izin ke fingerprint ya. Padahal di sini telat 1 detik kita sama tidak masuk kerja Bapak Ibu. Mana itu Bapak Ibu ya? Kalau yang C meminta ke tempat layanan informasi. Kalau yang D meminta satpam untuk melayaninya. Ya, mana lebih tepat ke tempat layanan informasi atau ke satpam Bapak Ibu? Tentu yang lebih tepat ke tempat layanan informasi ya, karena di situ semuanya akan dijelaskan. Kalau yang B ini kita dengarkan pertanyaannya, padahal kita sudah terlambat Bapak Ibu ya, telat 1 detik sama artinya tidak masuk kerja ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu, langsunglah kita minta dia ke tempat layanan informasi. Oke, satu soal lagi lah ya Bapak Ibu ya, satu soal lagi. 35 detik dari sekarang. Tambah malam tambah oleng ya, tambah malam tambah semangat dong Bun ya, semangat Bun. Masih setengah 11 WIB nih ya. Oke, sepertinya Bapak Ibunya udah paham nih ya. Seorang pemimpin menghadapi tantangan di mana perubahan besar dalam organisasi mengakibatkan peningkatan stres dan ketidakpastian di antara anggota tim ya. Apa yang harus dilakukan pemimpin untuk membantu mengelola situasi ini? Mengadakan sesi komunikasi, bagus sekali ya. Meminta tim untuk fokus tanpa memikirkan. Kalau ada kata-kata tanpa, ya kata-kata negatif langsung kita eliminasi ya. Memberikan cuti tambahan. Nah, ini juga tidak merupakan solusi Bapak Ibu ya. Menyampaikan janji bahwa perubahan tidak akan berdampak signifikan. Jelas Bapak Ibu ya jawabannya. Yuhu. Jelas jawabannya A Bapak Ibu ya, karena komunikasi rutin memberikan rasa aman kepada tim dan membantu mengelola ketidakpastian secara efektif ya. Ini juga menunjukkan kepemimpinan yang empatik ya. Bu, mau tanya pas ikut tes nanti pilihan jawabannya poinnya sampai D atau E? Bapak Ibu ya. Jadi soal kita itu nih mungkin Bapak Ibunya baru ini ya, Bu Nop ini ya. Bapak Ibu ya, jadi kalau soal itu Bapak Ibu ya, kalau soal teknis itu jawabannya sampai E ya, A karena benar 5 poin ya, A, B, C, D, E. Tetapi kalau soal manajerial, sosial kultural, wawancara, optionnya cuma sampai D ya. Soal PPK guru Kak, ya kalau guru itu memang ya Bapak Ibu ya, sudah 100 kali saya bilang sama Bapak Ibu ya, soal guru itu tidak mengarah ke mapel lagi ya, berbentuk SJT ya. Apa itu SJT? Situational Judgment Test ya. Soal berisi kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya ya. Nah, inilah tips-tips menjawab soal SJT Bapak Ibu. Sudah ada di folder kami tersebut ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak itu tuh belajar sesuailah dengan kisi-kisi ya. Kalau guru ahli pertama, kisi-kisinya itu ada 39 poin ya. Ada teori belajar Ausubel, Jesny, Picis, karakteristik murid berkebutuhan khusus,
ya, desain pembelajaran ya, berpikir kritis ini sampai 39 ya. Dan itu sudah kami susun juga Bapak Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini file-filenya ini contohnya ya. Kami berikan dulu Bapak Ibu teorinya dulu ya. Nah, di sini contohnya desain pembelajaran ya. Dan kami berikan contoh-contoh soalnya ya. Ini adalah fasilitas learning, facilitating learning ya. Ini teori-teorinya ya. Ini contoh soal SJT-nya ya. Begitu juga untuk semuanya. Ada pembahasannya juga ya. Kak, untuk soal teknis pengadministrasi perkantoran guru itu sama nggak, Bun? Nggak sama dong ya. Kalau teknis administrasi itu beda dengan guru. Kalau guru ya teknis guru, kalau administrasi ya teknis administrasi ya. Kok sama? Ya, nah, jadi ini dia Bapak Ibu ya, akan kami berikan nanti Bapak Ibu itu link Google Drive-nya berbeda-beda juga ya. Kalau yang nomor 1 ini link Google Drive untuk guru. Kalau nomor 2 penata operator layanan, paket mahasiswa. Kalau yang nomor 4 administrasi perkantoran ya. Nomor 5 pengelolaan umum operasional ya. Terima kasih Bu Indri, semoga berkah barokah ya. Ada di sini soal FR-nya selalu kami update Bapak Ibu ya. Soal FR guru dan soal FR mahasiswa bisa Bapak Ibu lihat. Soal FR ini sudah kami update sejak 7 Desember 2024 ya. Report dari teman-teman yang telah ujian ya. Nah, ini baru kami upload yang terbaru ini Bapak Ibu ya. Yaitu tanggal 8 April. Ini baru tadi malam ya diupload sama Pak D yang teknis guru ya. Nah, ini juga baru saya upload kemarin itu Bapak Ibu ya yang tentang sosial kultural ya. Mana dia yang sosial kultural yang baru saya upload. Nah, ini dia ya. Soal FR Manajerial Part 6 yang terbaru 7 April juga ya. Jadi Bapak Ibu akan selalu mendapatkan file-file tambahan ini setiap harinya ya. Cukup bayarnya di awal saja akan mendapatkan file-file tambahan terbaru ya. Yuhu. Ya. Jadi Bapak Ibu, soal guru TIK bisa dibahas enggak? Bu Nani ya Allah ya. Bu Nani ya, jadi soal-soal guru itu Bu Nani ya, soal itu tidak ada lagi mengarah ke mapel Bun ya. Lihat nih, semua soal PPK 2024 berbentuk SJT tidak lagi mengarah ke mapel. Nah ya. Jadi Bapak Ibu belajarnya sesuai dengan kisi-kisi guru ahli pertama ini ya. Ini dia belajar sesuai dengan kisi-kisi ini Bun ya, guru ahli pertama. Nah, belajarlah dengan sesuai dengan kisi-kisi ini. Ini sudah kami susun ya teori-teori belajar ini juga dan belajar setiap hari ya bersama rekan saya karena saya itu memang tim Bapak Ibu ya. Saya itu memang tim yaitu tim Ade Yesa Berbagi ya, Pak Ade dan Bude Yesa ya. Kalau Pak Ade yang khusus membahas teknis guru itu adalah akunnya @adesmart13. Pak Ade akan live setiap hari dari jam 7 ya sampai jam 9 malam ya. Nah, silakan di screenshot nih bagi yang Bapak Ibu yang guru ya. Dan kalau saya itu live-nya jam 9 sampai jam 11 malam ya, khusus mahasiswa ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin nanti link-link Google Drive kami ini ya. Nah, ini dia link-link Google Drive kami ini. Langsung saja hubungi admin kami karena memang harganya naik ya. Kenapa naik ya? Karena ada selalu setiap hari file-file tambahan ya. Makanya naik terus ya. Ini kemarin dari 45 lalu 50, 55, 65 sampai 75 ya. Oke, Bu Endang. Oke, saya jelaskan ya. Bu Endang, Kak, 45K pengambilan itu dapat ini ya. Saya berikan contohnya. Contohnya ini ya, Bunda, paket administrasi perkantoran ya. Kita buka ya. Yang pertama itu dapat bonus materi mahasiswa ya. Apa saja bonusnya? Tentu manajerial. Apa saja indikator manajerial itu ada integritas, kerjasama, komunikasi, semuanya kami berikan ya. Sampai nanti juga silabus kami berikan, sosial kultural dan wawancara juga ya. Setelah itu folder selanjutnya akan Bapak Ibu dapatkan bonus soal FR PPK Mahasiswa ya. Nah, ini dia soal FR PPK Mahasiswa ini selalu kami update dan selalu kami tambahkan soal-soal terbaru ya. Nah, ini dia. Saya tambahkan, tidak perlu bayar lagi ya, akan ada file-file tambahan. Lalu akan mendapatkan yaitu tips and trick atau trik cepat manajerial, sosial kultural dan juga wawancara ya. Dan tidak kalah penting, tentu kami berikan juga e-book bank soal TIU. Karena memang Bapak Ibu ya,
Selain guru itu seperti administrasi perkantoran, ya, operator layanan operasional, pendata operator layanan operasional akan mengikuti ya soal TIU itu nanti keluar sebanyak maksimal 20 soal. Makanya kami berikan e-book bank soal TIU. Dan barulah kami berikan yaitu soal-soal administrasi perkantoran sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB 2025 ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan langsung saja Bapak Ibu order ya. Nah, ini contohnya ya, materi administrasi perkantoran ya. Nah, dan ini juga Bapak Ibu ada juga sedikit ya tips menjawab soalnya ya. Langsung saja diorder Bapak Ibu ya, hubungi admin kami, oke? Kak, teknik operator ada, operator juga ada. Nah, kalau operator layanan operasional Pak Bion ya, itu juga mendapatkan ini. Linknya yang beda ya. Jadi linknya kalau yang operator, linknya nomor 2. Nah, ini ya, sama semuanya dapat juga. Ya, ini operator sama penata saya samakan satu folder. Bonus materi juga, bonus soal FR, operator ya, ini dia operator layanan operasional ya. Soal operator layanan operasional ya. Kisi-kisinya, materinya, contoh tugasnya, ada juga materi ujian tambahannya, pelajari TIU, dan soal-soalnya ya, soal operator layanan operasional ya. Dan tidak kalah penting tentu kami berikan Bapak Ibu e-book bank soal TIU ya, karena memang harus dipelajari juga TIU-nya ya. Bun, paket guru lengkap udah sama soal FR itu belum Bun? Iya Bu Tisa ya, kalau guru ini dia. Kalau guru paket komplit ya, nah ini dia. Sudah dapat soal FR, PPK guru dan mahasiswa. Ini selalu kami update ya soalnya. Kami tambahkan terus ya soal-soal terbaru. Ya, ini soalnya jam 7 malam tadi kami tambahkan tuh ya. Soal FR, PPK guru part 7. Selesai Pak Ade live langsung diuploadnya ya. Selesai saya live langsung saya upload soal-soal terbaru yang sudah kita bahas tadi ya. Oke Bapak Ibu. Berarti langsung WA admin ya, hubungi saja admin kami ya. Karena setiap hari harga berubah ya. Oke, Bapak Ibu silakan di SS 10 detik ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.